bersama Boru dan Bere pada siang sore hari ini di rumah keluarga Inang Muda Oku Kesiapu. Sore ini izinkan saya untuk berbicara ataupun menyampaikan renungan di tengah-tengah keluarga kita Peparan Opung Bonaraja dengan tema atau judul Indahnya Kebersamaan dan Persatuan. Sekali lagi, indahnya kebersamaan dan persatuan. Di dunia yang semakin sibuk ini, berkumpul seperti ini adalah suatu anugerah. Amin. Namun indahnya kebersamaan dan persatuan tidak terjadi secara otomatis. Indahnya kebersamaan dan persatuan bukan karena adanya atau bukan karena kita makan-makan bersama atau mengumpulkan uang, ya. Tetapi karena ada kesatuan hati dan kerukunan. Keluarga adalah institusi yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Arisan kita Peparan Opung Bonaraja bersama Boru dan Bere atau Ibe Bere ini bukan sekedar makan dan minum, mengumpulkan uang seperti yang saya katakan tadi, melainkan momen untuk menyiram kembali benih kasih yang mungkin mulai kering oleh karena kesibukan kita masing-masing. Kita ingin keluarga kita menjadi tempat yang paling nyaman untuk pulang. Nah, bertalian dengan renungan yang sudah saya sebutkan tadi, indahnya kebersamaan dan persatuan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan membaca secara bersama-sama. Kitab Mazmur 133. Ini sangat familiar firman Tuhan ini, mungkin semua kita sudah hafal mati ya firman Tuhan, bahkan sampai kita nyanyikan. Ayat berapa? Oh, betapa indahnya. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 3. Perikopnya yaitu persaudaraan yang rukun. Atau saya yang pertama dulu membacakan ayat ganjil, nanti ayat 2 saya serahkan kepada kita semua. Dan ayat 3 kita bersama-sama lagi. Sudah semua mendapatkannya? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2 bersama-sama. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun bersama-sama. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh masuk dalam pembahasan firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan dulu konteks ataupun latar belakang daripada kitab Mazmur 133 ini. Ini adalah suatu nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah bukan berarti nyanyian untuk kekuburan. Ya. Jadi Mazmur ini termasuk dalam kumpulan nyanyian yang dinyanyikan oleh umat Israel saat berziarah ke Yerusalem untuk hari-hari raya besar. Di dalam tradisi bangsa Israel ada 3 hari raya besar setiap tahun yang harus dirayakan, yaitu hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, dan hari raya Pondok Daun. Mereka pergi beribadah.
mendaki ke bukit Judea untuk beribadah di Yerusalem. Saya tidak tahu dan di Alkitab tidak dijelaskan ibadah seperti apa yang sedang dilakukan pada saat itu. Adapun situasi di Yerusalem pada hari-hari raya besar itu, Yerusalem sangat ramai. Ya. Ribuan peziarah datang dari berbagai daerah. Dalam keramaian itu wajar jika terjadi dorong-dorongan ataupun berdesak-desakan, ya, atau bahkan terjadi gesekan antar seorang dengan yang lain. Nah, di tengah-tengah ini yang sedang rame-rame ini, Raja Daud memberikan pesan dalam Mazmur 133 ini. Dia mengingatkan bahwa hidup rukun dan mementingkan diri. Mengingatkan bahwa hidup rukun dan bersatu jauh lebih indah dan berharga daripada mementingkan diri sendiri. Tadi dalam Filipi ada ya. Iya. Nah, itu sebagai latar belakang sehingga pemazmur atau Daud menuliskan Mazmur 133 ini agar mereka menghargai kebersamaan dan persatuan maupun kerukunan umat Tuhan. Kebersamaan dan persatuan dalam kerukunan adalah bahan bakar dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudara, yang membuat perjalanan hidup yang berat menjadi ringan. Amin. Ya. Adapun dasar kebersamaan adalah kerukunan. Kita sudah baca tadi dari Mazmur 130 ayat 1. Dikatakan di situ pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun berarti tidak ada ganjalan, tidak ada dendam, dan ada keterbukaan. Itu artinya rukun. Kebersamaan tanpa kerukunan hanyalah keramaian dalam tanda kutip. Itu. Tapi kebersamaan dengan kerukunan adalah berkat dalam tanda kutip. Lalu apa bukti kebersamaan itu? Saling menanggung beban. Galatia 6 ayat 2 bisa dibacakan di situ. Ada yang sudah mendapatkan Galatia 2 ayat 6? Tolong. Bisa dibacakan salah seorang? Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi rukun Kristus. Amin. Jadi Alkitab mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sehati sepikir bukan berarti kita selalu setuju dalam segala hal. Tetapi kita setuju untuk tetap saling mengasihi meskipun ada perbedaan. Saat ada anggota keluarga yang jatuh dalam tanda kutip atau kesusahan, indahnya kebersamaan dan persatuan dibuktikan dengan uluran tangan, bukan dengan penghakiman. Kita sudah lakukan, di arisan Panakil ketika kami mendengar Bapak Uda Rustam Sitorus tergeletak di rumah sakit bulan yang lalu, kami tidak bisa datang ke
rumah sakit, tapi kami mengumpulkan sedikit untuk membantu beban mereka. Seperti itu, memberikan uluran tangan. Itu gunanya perkumpulan kita ini. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, makan bersama-sama, lalu mengumpulkan uang, tapi bertolong-tolongan menanggung beban. Lalu bagaimana cara menjaga kebersamaan dan persatuan pada saat ada perbedaan agar tetap sehati sepikir? Seperti tadi dikatakan di dalam kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Saya tidak tahu bagaimana bisa kontak ini yang membuat acara ini rohnya ya nyambung. Padahal saya tidak ada kasih WA, tapi roh berbicara. Ini luar biasanya Tuhan. Amin. Yaitu menjaga kebersamaan dan persatuan saat ada perbedaan agar tetap sehati sepikir. Kita perlu satu, rendah hati. Di dalam Filipi 2:3 tolong dibacakan sekali lagi. Siapa yang cepat ya? Ya, dalam ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Jadi agar tetap kita bisa sehati sepikir, menjaga kebersamaan dan persatuan itu, yaitu ada kerendahan hati. Tidak merasa paling benar. Ya. Langkah pertama bukan mencari siapa yang benar, tetapi memeriksa hati kita sendiri. Alkitab mengajarkan dengan rendah hati, anggaplah yang lain lebih utama. Jangan menganggap diri kita lebih utama, tapi orang lain. Itu contoh sederhana ketika kita berada di dalam bus misalnya, atau di kereta. Kalau ada orang tua yang lebih tua dari kita harus mempersilakan. Silakan duduk. Begitu. Ini waktu di Korea saya banyak mendapatkan pelajaran. Saya lihat orang-orang Korea itu bukan main hormatnya terhadap senior. Jadi ketika ada yang lebih senior berdiri bergantungan di kereta itu, langsung itu yang lebih muda, Anjusiro, silakan duduk katanya begitu. Saya bilang hebat ini di Indonesia, walaupun dia yang sudah mau begini udah udah 8 bulan, pura-pura tidak dia lihat. Saya bilang ini emang luar biasa Korea ini dalam hati saya. Itu mereka terhadap yang senior itu tunduk, membungkuk. Kalau kita, guru kita pun lewat, dari depannya lewat. Kalau di sana, aduh Mas Yo, gitu. Saya banyak belajar dari orang Korea tentang kerendahan hati. Itu senioritas itu. Jadi kalau di Korea itu mereka bertanya, naik Olma, berapa umurnya katanya gitu, supaya mereka tahu kita di bawah atau di atas gitu. Kalau kita di atas, dia langsung begini. Kalau kita masa bodoh, biarpun sudah kita lihat sudah lansia, kurang menghormati. Nah ini perlu kita belajar rendah hati. Lalu bagaimana prakteknya rendah hati ini? Yaitu jangan memaksakan kehendak atau merasa pendapat kita paling benar. Seringkali terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Atau jangan jauh-jauh, di dalam keluarga pun seringkali konflik terjadi
antara suami dan istri. Istri selalu pendapatnya yang benar. Betul apa betul? Atau suami, pendapat saya yang benar. Merasa paling benar. Tidak mau merendahkan hati. Kalau di sini tidak ada. Amin. Di luar sana banyak dalam keluarga. Istri lebih merasa paling benar. Setiap omongannya harus dituruti. Betul nggak Bu? Di luar. Oh iya. Atau suami, saya kepala keluarga, harus suara saya yang didengar. Iya, ini banyak yang ketawa-ketawa. Saya tidak tahu apa. Kata hobu. Iya, saya nggak tahu. Tapi di luar sana banyak. Saya yakin di sini kurang banyak tidak ada. Amin. Kita pasti selalu mengalah. Kalau saya di rumah selalu banyak mengalah. Banyak mengalah. Rumah saya. Iya, daripada saya nanti paksakan kehendak saya, udahlah, saya diam aja. Jadi kalau suami itu banyakkan diam, betul nggak? Suami-suami di sini banyakkan diam atau malah menunjukkan, saya yang berkuasa. Iya. Ini khotbah ini sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri juga. Betul. Iya. Pengkhotbah itu berkhotbah bukan untuk orang lain sebenarnya, untuk diri sendiri, untuk diri pengkhotbah juga. Jadi apa yang saya katakan ini, itulah yang kita alami dalam hidup, betul nggak? Itulah khotbah yang baik. Itu. Jadi kita nggak perlu malu menceritakan apa kehidupan seorang pengkhotbah itu sebenarnya. Itu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa pengkhotbah itu orang paling suci ya. Jangan pernah berpikir bahwa pengkhotbah itu orang paling suci, tidak, paling benar tidak. Jadi kita terbuka aja. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Filipi 2:3 tadi, hendaklah kita rendah hati. Banyak itu ayat-ayatnya tadi, sehati sepikir, menganggap yang lain lebih utama. Kalau ini terjadi dalam keluarga, menganggap orang lain lebih utama, surga turun di tengah-tengah keluarga. Amin. Lalu yang kedua, agar tetap sehati sepikir, yaitu berkomunikasi dengan kasih. Efesus 4:15. Coba ada yang bisa membacakan? Ya. Efesus 4:15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 15 saja. Iya, ayat Efesus 4:15. Ya, jadi seringkali konflik terjadi bukan karena apa yang dikatakan, tetapi bagaimana cara mengatakannya. Contohnya, ya, kalau kita mengatakan sesuatu salah, pasti akan menimbulkan apa? Sakit hati. Ada luka di hati orang yang mendengarnya, betul nggak? Betul. Iya, itu. Jadi bukan dikatakan di sini karena apa yang kita katakan, tetapi bagaimana cara kita mengucapkannya sehingga orang lain terluka, tersayat. Coba kalau mengutamakannya lebih bijak, pasti akan merasa nyaman. Itu. Jadi itu berkomunikasi dengan kasih. Lalu bagaimana kita mempraktekkan ini, berkomunikasi dengan kasih ini? Gunakan prinsip berkata benar dalam kasih, gitu. Jika ada yang tidak setuju, sampaikan dengan nada yang tenang, bukan dengan kemarahan atau sindiran. Ada banyak ibu-ibu, jangan dulu. Nanti bapak-bapak juga. Ibu-ibu seringkali menyampaikan unek-uneknya dengan kata-kata sindiran.
Betul nggak? Betul. Kepada suaminya. Suami juga seringkali seperti itu. Karena tidak bisa menyampaikan terus dengan kata-kata sindiran. Iya, ini semua banyak mengangguk-mengangguk. Iya, betul ya. Ini yang terjadi dalam keluarga ya. Betul ya, betul. Iya. Jadi oleh sebab itu kita berkomunikasi dengan kasih seperti dikatakan dalam kitab Efesus 4 ayat 15. Lalu bagaimana lagi caranya kita agar tetap sehati sepikir menjaga kebersamaan dan persatuan? Yang ketiga, fokus pada tujuan yang lebih besar dalam tanda kutip. Tolong dibacakan 1 Korintus 12. Ayat 12. Ayat 12. Iya. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Langsung terus. Ya, satu tubuh ya yang sampai ayat 27 terlalu panjang tapi ya. Tapi intinya bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Ya. Meskipun fungsi tangan dan kaki berbeda, tapi tujuannya satu, agar tubuh tetap bisa apa? Berjalan. Tidak bisa tangan berkata, oh karena saya. Tidak bisa kaki berkata, oh karena saya. Tidak bisa berkata, oh mata berkata hanya karena saya. Tapi semua adalah satu kesatuan sebagai anggota tubuh. Jadi semua saling apa? Saling berfungsi, saling menopang. Tangan kalau nggak kerja sama dengan kaki nggak bisa berjalan, iya kan? Dia nggak bisa bekerja. Seperti itu. Jadi kita ini adalah satu anggota tubuh Kristus. Jadi saat terjadi perbedaan, tanyakan pada diri sendiri, apakah perdebatan ini membangun atau tidak? Apakah perbedaan ini membangun komunitas atau keluarga? Apakah perbedaan ini justru merusak? Kita harus prioritaskan keutuhan keluarga di atas ego. Kepentingan diri sendiri tadi di Filipi 2. Kita tidak boleh memprioritaskan ego pribadi kita. Lalu yang keempat, bagaimana supaya bisa mengatasi perbedaan ini, supaya sehati sepikir. Yang keempat, selesaikan dengan cepat. Ayat 4:26, tolong dibaca. Efesus 4 ayat 26. Masih Efesus tadi, ayat 26-nya. Ada yang bisa? Dapat? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Amin. Nah, di situ. Ya. Amarah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan cepat? Yaitu jangan sampai matahari terbenam. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau konflik di dalam keluarga, jangan sampai matahari terbenam, kata firman Tuhan. Seringkali kita seperti itu ya, menyimpan amarah sampai besok pagi. Betul apa betul? Sering ya. Apalagi yang lansia-lansia, sulit untuk itu, untuk langsung mengatakan maaf. Ya, betul ya. Mengatakan maaf. Ya. Sulit. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kita harus memaafkan sebelum matahari terbenam. Jadi menunda penyelesaian masalah hanya akan membuat akar pahit tumbuh. Jadi kalau kita simpan amarah kita, besoknya menjadi ada akar pahit. Ya, saya mengalami ini juga kadang-kadang.